Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci syurga, sehingga siapa sahaja yang memiliki kalimat ini semasa hidupnya dan ianya tidak terbatal sehingga ia mati, meninggal dunia menemui Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ia mempunyai dosa-dosa yang banyak, yang besar. Tentu selain dosa yang boleh membatalkan kalimat tauhidnya, mereka tetap dijanjikan oleh Allah dengan surga. Itu yang tajuk yang kita pelajari dahulu, yang disenaraikan atau dikategorikan sebagai mukminun zalimun li nafsih, kan surah Fatir. Sekarang kita akan baca hadis berikutnya, hadis yang menjadi dasar, menjadi dalil, menjadi alasan daripada apa yang saya kata tadi. Kalimat Allah yakni kunci surga. Siapa saja yang memilikinya dan tidak terbatal hingga matinya, sungguh pun dosa-dosanya sangat banyak, mereka tetap dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu. Mari sekarang kita pelajari hadis yang ke-7. Dalam nota itu hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini isnadnya sahih menurut syarat Muslim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasiruddin Albani, seorang muhadis, di dalam kitab beliau As-Silsilah As-Sahihah. Hadisnya bersumber dari para sahabat Nabi yang bernama, siapa sebut? Hadis yang ke-7, siapa? Abdullah bin Amr bin As. Amr, bukan Umar ya. Seperti mana yang saya telah sampaikan, di kalangan sahabat Nabi ini ada 4 orang yang bernama Abdullah, yang semuanya perawi-perawi andal hadis. Ada 4 orang bernama Abdullah. Yang pertama namanya Abdullah bin Abbas, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu dengan Rasulullah.
Yang biasanya dalam hadis hanya disebut Ibnu Abbas. Yang kedua namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Umar. Biasa hanya disebut sebagai Ibnu Umar. Yang ketiga namanya Abdullah bin Mas'ud. Selalu sebut Ibnu Mas'ud. Dan yang terakhir, yang keempat, namanya Abdullah bin Amr. Nah, ini hadisnya. Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya seorang politikus sulung. Namanya Amr bin As. Itu seorang politician hebat. Pernah dilantik oleh Umar bin Khattab semasa pemerintahan Umar. Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir, menteri besar Mesir. Anak beliau, salah seorang anak namanya Abdullah. Dalam hadis biasanya hanya disebut Ibnu Amr. Ada 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang hebat, yang dahsyat dalam periwayatan hadis. Bukan hanya sahabat Nabi yang bernama Abdullah, bukan hanya 4 ya. Yang 4 ini yang terkenal perawi hadis. Jangan nanti, ada tuh sujudnya. Memanglah bukan 4 orangnya. 4 ini sangat terkenal dalam bidang perawian. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mas'ud, dan Ibnu Amr. Bila ada waw dibacanya Amr. Amrun. Kalau tak ada waw dibaca Umar. Amr, Umar, lain orang. Jadi waw itu tak perlu dibaca lah. Dibacanya Amrun. Amr gitu saja. Kadang ada nama orang lain bernama Umair. Umar jadi Umair. Ini hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati. Apa agak artinya ya? Ada yang tahu? Innallaha, sesungguhnya Allah, sayukhallisu, khallasa yukhallisu. Khallasa ini makna asalnya ini memilih. Makna asal. Jadi Allah akan memilih, menunjuk rojulan, salah seorang lelaki, min ummati, dari umatku. Umat Nabi kan sangat banyak, berbilion jumlahnya. Lalu di akhirat nanti Allah akan tunjuk seorang daripadanya. Ala ru'usil khalaiq. Allah tunjuk, lalu Allah hadapkan, Allah bawa, Allah perlihatkan ala ru'usil khalaiq. Apa itu? Di ala. Iya, di halayak ramai, di hadapan kepala makhluk, maknanya ketika semua makhluk dihimpun oleh Allah, lalu ada seorang yang ditunjuk oleh Allah. Tunjuk, ini orang. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Selepas itu, tengok ini pengadilan akhirat sangat-sangat dahsyat. Kemudian fayan syuru alaihi, lalu Allah menebarkan, Allah menunjukkan, Allah memamerkan
Nasyara itu pamer, tunjuk, dibentang. Nasyara mana membentang pun boleh, menyebarkan pun boleh. Lalu Allah bentangkan, tunjukkan alaihi ke atasnya. Ya siapa nih ya? Saya baca harfiahnya dahulu supaya kita latih memahami bahasa Arab. Alaihi atasnya, nya siapa nih ya? Nya rojulan tadi ya, nya seorang tadi. Apa yang Allah bentang di hadapan orang ini? Tis'atan wa tis'ina sijillan. Berapa tuh? Tis'atan 9, tis'in 90. Jadi 9 dan 90 itu bahasa Arab. Nah, sijillan. Ada sijillan? Sijil. Sijil ya. Ya, sijil mana satu kumpulan dokumen-dokumen lah. Oke lah. Jadi ada 99 kumpulan dokumen-dokumen rekod amalan. Oke lah, untuk memudahkan pemahaman, saya terjemahkan bebas. Di depan, di bentang, di hadapannya ada 99 kotak kontainer. Untuk mudah cerita lah. 99 kotak kontainer. Sebesar apa kontainer yang dibentang ada 99 itu, tiap sijil, kullu sijillin. Berarti ada nota tak ada? Ada. Tengok notanya. Bagi baris kalau baca. Tiap-tiap sijil, mana tiap-tiap apa? Kotak tadi, kontainer tadi, baca mudah kontainer. Mithlu maddil basar. Seperti apa tuh? Atau seumpama sejauh mata berapa batu. Itu satu kontainer. Besarnya seperti itu. Jadi satu kumpulan file tadi, satu kontainer isinya rekod-rekod amalan orang itu sangat besar, sangat lebar, sangat tinggi. Sejauh mata memandang, baru satu. Sedangkan semuanya ada 99. Selepas itu, thumma yaqul, kemudian berkata. Siapa yang berkata? Thumma kemudian yaqulu, dia berkata. Siapa yang berkata? Begitulah supaya tahu. Thumma yaqulu, kemudian dia berfirman. Tahu siapa? Allah lah. Oh, pokoknya kalau berkata tak tahu kalau. Sebab bahasa Arab serupa ya. Setan pun yaqulu, malaikat pun yaqulu, nabi pun yaqulu, Allah pun yaqulu. Kan Allah pun qala kan? Qala Allah, qala malaikat, qala iblis, qala nabi, qala Fir'aun. Di bahasa Melayu senang sikit karena dibezakan bahasanya. Kemudian Allah berfirman, tanya kepada orang ini, atun kiru min hadza syai'an? Adakah tunkiru, engkau memungkiri, mengingkari, menafikan, Hai hambaku, adakah engkau mengingkari, menafikan, mana tidak mengakui lah. Hadza ini 99 kotak tuh, kontainer itu syai'an sedikit pun daripada 99 kotak rekod amalan kamu ini, ada tak yang kamu coba nak nafi, yang kamu kata bukan aku buat, bukan aku yang punya, kod-kod manalah tuh banyak sangat, takkan seorang sampai sebanyak itu rekod amalan dia. Dan semuanya jahat belaka, amalan semuanya buruk belaka ni, merah belaka. Ini tak ada yang elok lah, merah belaka. Report kan merah belaka, dan sebanyak itu. Tapi Allah ni maha adil. Allah tanya bilang, wahai hambaku, ada tak dari sebanyak ini yang kamu yang kamu menafikan, yang itu bukan perbuatan kamu, walaupun sikit, walaupun sayan tu mana sikit.
Allahu Akbar. Lagi pertanyaan kedua, Allah kata, adzalamaka katabati al-hafizuna, adakah zolamaka menzalimi engkau, boleh jadi telah menzalimi engkau katabati penulis-penulisku. Katabah ini mana malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menulis merekod itulah. Dahulu semasa kamu hidup di dunia, kami telah tugaskan beberapa malaikatku untuk sentiasa merekodkan setiap amalan kamu, ucapan, perbuatan, niat, dan segala macam lah. Al-Hafizun, malaikat yang sentiasa menjaga, mengikori kamu dahulu dunia. Ada tak kamu rasa malaikatku itu curang ke, khianat pada kamu ke, nak menafi ke, memalsukan ke? Bukan kamu yang buat, tapi ditulis kamu yang buat. Ada ya, Allah bertanya sangat-sangat ada. Dan dia diberi peluang sebagai untuk menjawab. Fayaqul, lalu siapa yang dia Yaqul ini? Lelaki tadi, orang tadi berkata, la ya Rob, la. Apa tuh? Tidak ya Allah, tak ada. Semua 90 kontena yang sebesar sebanyak ini aku semua yang buat. Dan malaikat yang ketuaan untuk merekodkan pun tak ada yang khianat, tak ada yang di. Semuanya betul lah. Subhanallah, sampai begitu sekali ya di akhirat. Tak ada sikit pun. Fayaqulu, lalu berkata, siapa nih? Saya gunakan berkata ya biar tahu. Yang ini Allah, bagi tanda nanti supaya bacaan lain kali tak bingung. Fayaqulu, lalu dia Allah berfirman bertanya balik, afalaka udrun? Falaka udrun? Fa maka, adakah, laka bagi engkau, uzrun keuzuran, alasan. Lalu Allah tanya, kamu sudah mengakui semua itu perbuatan kamu. Kamu mengakui malaikat yang aku perintah untuk merekodkan dahulu semuanya jujur, tak ada yang khianat. Sekarang, aku tanya lagi sekali kepada kamu, wahai hambaku. Kamu ada tak apa-apa alasan keuzuran? Kenapa kamu buat macam itu? Kenapa kamu buat ini? Tolong kemukakan alasan kalau ada. Kalau ada. Fayaqulu, lalu orang itu berkata, la ya Rab, la. Wah, di dunia jamaah sekalian, kalau ada tuh yang tertuduh tidak saya nak tanya awak, kata hakim. Mungkin ada awak apa nih pembelaan ke, mungkin awak lakukan itu kan. Dia tuh hakim, misalnya itu dipaksa orang, sekurangnya menyampaikan hujah kan, alasan untuk kalaupun ia yang melakukan perbuatan tadi, jika nanti dia berhujah, manalah tahu hukumannya jadi kurang kan. Ini orang diberi pulang macam ini tak nak. Manusia tak nak, orang tidak yalah aku tak akan beri keuzuran. Aku tak menyalahkan itu semua kesalahanku pribadi. Bukan pasal dia. Boleh mengaku sampai apa sebanyak agak-agak. Ditanya, adakah mengakui semua itu kesalahan kamu? Ya. Ada kamu mengakui bahwa mereka yang merekodkan yang buat ini adalah jujur belaka? Ya. Kalau itu, adakah kamu ada apa-apa alasan keuzuran kenapa kamu buat? Kamu coba membela diri kamu agar hukumannya nanti jadi ringan. Oh tidak, apa ya, tak buat pembelaan. Ya. Ini di akhirat nih. Dunia Allahu Akbar. Bosan keliling. Karena lidah manusia di dunia ini lidah tak betulan. Dalam surah Yasin, Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari itu, pada hari ini, pada saat ini Allah kata nakhtimu ala afwahihim. Kami, terjemahan bebas itu, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Maksud kunci mulut, jangan sekalian, jangan difahami secara harfiah. Bukan di akhirat nanti mulut-mulut manusia semua diletak apa mangga besar-besar. Ini bubuk mangga, ini bubuk jenis-jenis mangga lah. Ada mangga garu manis, ada mangga. Nah, ini yang jahat, mulutnya bukan bubuk mangga tapi durian. Dia berat sekali. Afwah maknanya mulut, mulut-mulut. Alsinah maknanya lidah. Dalam Al-Quran, bila Allah kata mereka cakap dengan mulut, dan itu maknanya semua bohong belaka. Bila Quran kata mereka bercakap dengan mulut-mulut mereka, maknanya semua cakap bohong. Tapi kalau mereka berkata-kata dengan lidah mereka, ada benarnya. Itu bahasa Quran. Bahasa kita bercakap dengan mulut kan dengan lidah. Bahasa kita. Oh, dia orang tuh bercakap dengan manusia, bercakap dengan mulut kan dengan lidah. Bahasa kita. Nah, yang standar lah bahasa dewan bahasa pustaka, bukan bahasa itu. Maknanya bahasa karangan, kalau karang itu nanti apa SBM lulus lah BM-nya. Mulut, cakap dengan mulut, bukan dengan lidah. Oh, lidah berjabang. Oh, kalau cakap betul, malah gunakan cakap dengan lidah. Kalau betul, cakap dengan mulut. Quran sebaliknya pula. Jadi, tak apalah itu dari bahasa. Tapi Quran telah memberikan beritahu kepada kita. Kenapa dalam ayat surah ini al-yawm nakhtimu al-afahim? Kami kunci mulut mereka. Tidak bermakna mulut mereka digam oleh Allah, dibubuh mangga oleh Allah, bukan. Di akhirat nanti oleh Allah, setiap manusia ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah kemampuan dan peluang untuk bercakap bohong. Sehingga di akhirat ini tidak ada peluang dan kemampuan seseorang untuk bercakap bohong. Semua cakap benar. Ini hadis, ini itu ayat jadi hadisnya. Sebab itu disuruh nak mungkin nak cakap minta Nabi lagi, apa sia-sia aja dah. Serta tak mampu, nak bohong tak mampu. Ya Allah ya Tuhanku, dia punya Kesnya sebanyak 99 kontainer, satu kontainer sejauh mata memandang. Dia boleh, ya Allah kami ini. Ngeri sungguh. Walha Allah beri peluang untuk membela diri kalau dia mau. Balah. Tak ada. Tidak ya Rasulullah, ya Rabb, ya tidak ya Tuhanku. Fayaqulu. Lalu berkata, siapa ni agama? Allah. Lalu Allah berfirman, maknanya setelah hamba ini mengakui segala kesalahannya, dan mungkin dia, bukan mungkin ya, sudah pasti membayangkan hukumannya, siksanya, apalagi dia tidak nampak kebaikan yang dilebuat. Agak apa yang difikirkan oleh orang di waktu itu ya? Yang terbayang surga atau neraka? Pasti neraka kan yang terbayang. Agaknya sehari ke seminggu di neraka. Dosa sebanyak itu. Tahulah macam mana. Banyak dibilang. Tapi tengok, tiba-tiba Allah kata, bala. Oh, bukan begitulah ya betul. Kamu jujur mengakui siang-siang ini bagus. Kamu jujur mengakui malaikatku tidak khianat, betul. Kamu jujur tidak akan membela diri dan hanya sia-sia, itu bagus.
Bagaimana kamu mengakui satu dan kamu bahkan rela dan ridho menerima apa saja keputusanku kepada kamu, yakni neraka. Tapi tiba-tiba Allah kata, bala inna laka indana hasanatan. Inna sungguhnya laka bagi engkau wahai hambaku indana di sisi kami hasanatan. 2 atau 3 atau banyak? Hasanatan. 1. Hasanah ini kan mufrad. Cuk nih, saya ajar cara bahasa Arab ya. Supaya itu perhatikan bahasanya. Hasanatan isim mufrad. Mufrad maknanya 1. Kalau jamak hasanat. Jadi Allah kata, tidak, awak ada di sisi aku, awak punya 1 Allah. 1 ya. So ini mufrad. Yang kedua, kita ya, di sini hasanatan nakirah ke marifat. Definite indefinite. Nakirah kan? Dalam kaidah bahasa Arab, bila kalimat itu nakirah, indefinite noun, bermakna ta'zim. Ta'zim maknanya agung, besar. Maknanya sebenarnya hambaku, awak di sisi aku punya 1 kebaikan. Tapi walaupun awak hanya punya 1 dan satu baik itu ada sangat bos. Orang itu pun masih tak percaya. Agak baik 1 yang besar. Lalu kenapa hanya 1 saja kebaikan Allah tujuan pada aku? Apa maknanya berbanding 99 kontainer? Kan macam tak ada. Untuk apa? Fa innahu la zulma laka alaikal yaum. Sesungguhnya la zulma, tidak ada kezaliman sedikit pun alaika ke atas engkau wahai hambaku al-yauma pada hari ini. Maknanya walaupun kamu hanya punya 1 kebaikan, aku ambil kira, aku hargai. Kamu tetap aku akan berikan balasan walaupun hanya 1 kebaikan. Apalagi 1 kebaikan itu azim, sangat besar. Dari si kuantiti sikit, 1 kan. Dari si quality azim. Gimana tuh? Yang tadi 99 kontainer, kuantiti kesalahannya banyak. Quality kesalahannya Quality kesalahan 99 kontainer itu akhirnya besar ke? Yang kecil-kecil. Besar belaka. Besar belaka. Tapi kebaikan kamu yang walaupun hanya 1, dia sangat-sangat besar. Mutu fadilatnya, quality dia sangat besar. Dan hari ini aku tidak akan menzalimi kamu, maknanya kamu akan mendapatkan balasan kebaikan walaupun hanya 1 kebaikan. Lalu Allah tunjukkan fatuh roju, lalu dikeluarkan. Tukhraj ini mabni majhul. Lalu dikeluarkan bitaqatun. Apa makna bitaqah? Jamaah sekalian, kalau kita nak hantar surat, sebelum surat kita hantar, kita beli. Sebelum beli stamp, kita beli envelope. Mana stamp letak di surat tak sampai lah. Sia-sia, apalagi itu sulit apa ke benda boleh dibuka. Surat kita masukkan dalam envelope. Envelope itu bahasanya bitaqah. Besar ke kecil envelope? Kecil ya. Atau kalau kita nak hantar, umpamanya apa? Hantar apa nih? Ya, rambutan lah. Hantar rambutan 10 biji. Kita masukkan apa dalam 10 biji? Masih kecil. Atau, ini katalah. Atau ini nama bitaqah bahasa Arab. Kotak kecil. Envelope. Maknanya bukan kontainer gitu lah.
Kan hanya satu kebaikan. Tentulah hanya diletakkan di toko envelope lah kecil ya. Atau kalau kotak pun comel ya. Ya, mungkin macam kotak apa namanya ini Subang lah. Lalu dikeluarkan bitoko, fiha di dalam bitoko kotak kecil tadi rupa-rupanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Kalimat apa namanya? Kalimat tauhid. Orang ini semasa hidup pernah mengucapkan kalimat ini, meyakini kalimat ini hingga mati tidak terbatal. Dibawa ke akhirat, dosanya 99 kontainer dibawa, kalimat tauhidnya dibawa. Mula-mula Allah tunjukkan dosanya gerun orang ini dan pasti dia yakinlah akan masuk neraka. Apalagi dia mengakui dan tak mau membela diri, tak minta keringanan azabnya, karena dia merasa tidak punya apa-apa kebaikan. Baru tahu yang dia rupanya ada kebaikan selepas Allah tunjukkan. Dan kebaikan itu hanya satu, tapi sangat-sangat tinggi nilai dia. Jadi kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Dibuka, itu isinya. Fayaqul ukhdur waznaka. Fayaqul lalu berkata, siapa nih? Berkata. Okeylah. Lalu dia berfirman, siapa lagi? Oh Allah. Nah, ini perlu ya, itulah apa kenapa ya nahwu dan sorab itu perlu dikuasai. Iya. Modal utama untuk memahami Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, nahwu, sorab dan balaghah. Tidak boleh tidak. Tanpa itu bingung. Kita nak cari domir pranani kemana pun bingung lah. Siapa di semua yang penting. Yang ini hu tadi siapa? So, tanpa ilmu bahasa mustahil. Saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah kata, "Uhdur." Hadirkan, datangkan. Waznaka. Waznun. Wazan, waznun, mizan. Timbang. Mari kita timbang. Oke, timbanglah. Amal kamu yang satu, kebaikan yang satu. Bahasa mudah, ditimbang. Fayaqul, lalu berkata, siapa? Orang tadi, rojulan tadi berkata, jawab. Ketika Allah suruh timbang, dia bingung. Ya Allah, ma'hadihil bitokoh, ma'hadihil sijilan. Dia masih tidak percaya. Ya Allah, ma'hadihil bitokoh. Ini kotak kecil ini buat apa? Envelope satu ini buat apa? Berbanding sijilan. Berbanding apa tadi? 99 sijil tadi. Ini hanya bitoko, envelope kecilnya. Kotak kecil ya. Engkau suruh timbang, letak sini, yang sini 99 kontainer. Ya jelaslah, tak ada maknanya kan. Itulah, orang ini masih bingung nih. Hambalan ini masih bingung. Oh lah, sudah jelas-jelas tak ada nilainya. Beratnya pun tak tahulah berapa gram, hanya kotak kecil. Yang sebelah 99 kontainer, yang satu kontainer sejauh mata memandang. Orang ini masih tak percaya. Mungkin dia pikir Allah nak beli dia ke, nak mempergoyang dia ke. Ya Allah, buat apa? Macam ini mana jelas-jelas tak ada maknanya lah. Tak seimbang langsung. Faqal, lalu berkata, siapa ni? Hanya berdua saja. Kalau bukan Allah, ya rajulan tadi. Dua aja. Jawab 2 kali pasti betul. Allah. Lalu Allah berfirman, ya, wahai hambaku, innaka la tuzlamu. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Sudahlah, aku suruh timbang, coba kamu timbang. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maknanya, sekecil apapun perbuatan baik yang kamu pernah lakukan, ada balasannya.
Itulah maksudnya. Kamu pikir mungkin itu benda yang kecil dan memang sedikit pun, satu. Apalagi kamu bandingkan dengan 99 kontainer. Tapi kamu jangan suudon lah. Aku maha adil, Allah kata. Kamu tidak akan dizalimi. Artinya sekecil apapun perbuatan yang kamu pernah lakukan, yang kau anggap kecil, pasti ada balasannya. Qol. Lu berkata, siapa ini yang berkata? Rajulan atau Allah? Rajulan. Lalu orang tadi berkata, atau lalu Allah berfirman. Nah, disinilah kita bingung lagi. Rupanya di sini faqala mana? Lalu bersabda. Lalu dia begitu. Nabi, kan Nabi cerita nih. Nabi cerita kepada sahabat gini dah sampai perikam itu lalu si Abdullah bin Amr berkata, qala. Lalu itu Nabi bersabda. Jadi kan ini kisah Nabi. Nabi menceritakan apa yang berlaku di akhirat di hadapan sahabatnya, ya. Dan yang menyampaikan kepada kita hingga sampai kepada Abdullah bin Amr itu. Nah, sampai kisah macam itu lalu Nabi bersabda, "Fatu sijillatu fi kaffatin." Lalu diletakkan sijillat jamak ke mufrad? Jamak. Kalau itu merujuk yang mana? Yang kotak kecil atau yang 99? Yang 99. 99 kontainer dosa belaka diletakkan fi kaffatin. Ya Mas sekalian, ini untuk memudahkan pemahaman ya. Kalau kita menimbang pakai timbangan dahulu lah, buat timbangan yang digital sekarang. Kan dacin. Kan ada apa ya? Yang kanan kiri itu apa yang? Kanan kiri yang untuk letak barang itulah. Nah, dari sini letak barang, sini barang, lalu apa namanya? Apa tempat untuk letak? Oh, tempat itu. Nah, tempat untuk letak barang yang nak ditimbang di sini adalah ukuran timbangannya. Kalau nak 1 kilogram letaklah bubuk berbarang 1 kilogram, 1 ounce, 1. Jadi apa namanya tempatnya? Yang macam pinggannya. Daci bukan semuanya. Itu bahasa Arabnya kafatun. Itu kafah. Kafah itu mana itulah. Kalau semuanya namanya mizan. Itulah lambang-lambang BN kan, lambang BN. Kan mizan. Lambang barisan nasional kan apa? Dacing kan. Nah, yang kanan kiri itu ya tempat-tempat untuk letak benda yang nak ditimbang dan letak tempat benda ini itunya, bebanannya itu. Itu namanya kafatun. Tak apa, bahasa orang tahu, bahasa orang tak tahu tak apa. Sekarang masa dah kurang ya, pakai timbangan itu dah tak ada. Tapi di kedai-kedai sisir masih ada. Sisir masih ada. Kalau kita beli herba apa di itu ada. Jadi sijilat 99 dosa dan maksiat diletakkan satu kafah. Katalah sebelah kiri lah. Wabal bitokotu, sementara envelope yang kecil, kotak yang kecil, yang isinya la ilaha illallah fi kafatin, di kafah yang sebelah. Begitu kan? Akhirnya apa kata Nabi? Fatoshatis sijillatu wa taqulatil bitokotu. Sabda Nabi. Fatoshat, maka kurang atau ringan, as-sijillatu 99 kontainer ringan, wa thaqulat dan berat,
Al-bitaqatu kotak kecil tadi. Maknanya timbangan tadi kita boleh bayangkan mana yang naik, mana yang turun. Kotak kecil 90. Kotak kecil turun. Boleh terangkat tuh 99 kontainer. Artinya nilai la ilallah yang walaupun hanya diletakkan dalam envelope kecil, kotak kecil, timbangannya jauh lebih berat daripada 99 kontainer maksiat yang satu kontainer sejauh mata memandang. Ini berlaku di akhirat nanti. Selepas itu, fala yadkhulu ma'asmillahi syai'un. Nabi tutup sabdanya. Fala yadkhulu, maka tidak ada yang lebih berat. Lalu tidak ada yang lebih berat ma'asmillahi bersama nama Allah syai'un sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah. Orang ini punya kalimah la ilaha illallah. Bila ditimbang tidak ada lebih berat daripada manis. Walaupun maksiat sebanyak jadi kalau melihat hadis-hadis ini, setiap manusia itu pasti punya harapan masuk surga gitu. Hati jadi lapang. Saya tak kata kemudian kita tak perlu beramal, bukan begitu ya. Hadis ini Nabi memberitahu kepada kita, berdasarkan Al-Quran yang kita pelajari surah Fatir itulah. Setiap orang mukmin yang ada syahadah dan tidak terbatas sehingga mati, sungguh pun dosanya istilahnya seluas lautan. Ia masih diberi peluang harapan oleh Allah untuk masuk surga. Kalian berat timbangannya. Apa yang berlaku selepas itu? Menurut Fahamul Sunnah wal Jamaah, nasib orang yang terkurang pada Allah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh siksa orang itu terlebih dahulu di neraka sebanyak dosanya. Dan jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan dosa yang sangat banyak itu karena keistimewaan syahadahnya dan terus masuk itu terpulang kepada Allah. Syaratnya dosa yang banyak tadi bukan dosa syirik ya, bukan dosa syirik. Apalagi dosa yang membatalkan kalimat syahadah tak boleh. Kalau dosa yang dilakukan di dunia itu membatalkan syahadah, mana orang yang tak ada syahadah lah. Tak adalah kotak kecil, envelope kecil, tak adalah. Betapa pentingnya rupa-rupanya kalimat la ilaha illallah. Sebab itu jangan sikit-sikit. Jangan dicemar. Syirik besar wa'niyadzubillah. Syirik kecil pun wa'niyadzubillah. Jangan percaya bukan-bukan itulah karut marut lah itu, percaya akalah nasib lah. Minta sesuatu yang Allah sahaja mampu mengabulkannya, tapi memintanya pada selain Allah. Syirik tuh. Kita sakit, yang berkuasa, yang mampu menghilangkan sakit kita, memberikan kita sehat, hanya Allah. Quran sebut tuh, Nabi Ibrahim sebut, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dia seorang yang boleh bukan. Jadi kalau kita minta sihat, Allah masfini, Allah masih sudah pada Allah. Jangan pergi kubur wali, Tuan Syekh, tolong sembuhkan aku. Aku ini buntu dah Tuan Syekh. Duitku habis untuk bayar perawatan di hospital. Perutku udah kenyang dengan akar-akar kayu. Bahkan tolong saya sembuhkan saya. Orang sudah mati. Tak sayang akidah orang macam itu. Mohon itu kepada Allah. Kalau benda yang kita minta itu hanya Allah saja yang boleh mengabulkannya. Bukan bagaimana kita tak boleh minta tolong kepada makhluk. Boleh masih hidup, boleh. Tapi perkara yang dia boleh buat. Tolong ambilkan saya air. Boleh.
Takkan haus, Allahumma ya Allah, haus air ya Allah. Leh. Ya Allah, hari ini dapur tak ada bahan untuk dimasak ya Allah. Tolong ya Allah. Anta ya Allah. Beras, sayur. Mana boleh? Itu dah terlebih teruk akidahnya. Minta tolong pada manusia sehingga Allah kata ta'awanu 'alal birri. Saling tolong menolong dalam masalah kebaikan, masalah judi boleh dan disuruh, bukan malah Allahumma ya Allah, bukan. Tapi kalau benda-benda itu, perkara yang kita perlukan itu hanya Allah saja yang boleh mengabulkannya, jangan minta kepada selain Allah. Jangan sekali-kali. Allah kata, aku Ar-Razzaq. Ada selain Allah yang punya sifat Ar-Razzaq? Ada tak selain Allah yang punya sifat Ar-Razzaq? Razzaq maha memberi rezeki. Tak ada, Quran beritahu dah. Wa ma min dabatin fil ardi. Tidak ada binatang yang bergerak di muka bumi illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah saya yang menjamin rezekinya. Yang ini tak mau. So itu kalau minta tambahan rezeki, percaya rezeki ini bertambah atau kurang, ada dialah yang menentukan. Kenapa pula minta kepada bersandar kepada orang? Susahlah, saya tahu arahan bos ini sebenarnya salah di segi agama. Dosa saya kalau buat. Tapi misalnya kalau saya tak ikut apa arahan bos, walaupun itu haram di agama, saya nanti tak dapat gaji. Dapur saya tak berasap. Tapi kalau saya buat pula dosa, mana? Kayak orang kadang tergamak, tak apalah dosa pun dosa lah. Yang penting dapat. Di mana la ilaha illallah? Di mana keyakinan yang Allah itu Ar-Razzaq? Inilah yang saya masukkan, iman sebetul mesti dijaga. Karena la ilallah, walaupun Nabi nyatakan hanya hasanatan, hanya satu kebaikan, tetapi nilai dia, Allah Akbar, timbangannya lebih berat daripada 99 sijil berisikan maksiat dan dosa. Nasib orang ini itu tadilah. Nabi tidak sabda sangat itu saja, nasibnya bergantung pada Allah. Yang pasti orang ini ada peluang masuk surga. Cepat lambat itu bukan urusan kita. Allah ampunkan bukan terus masuk surga ataupun Allah siksa dahulu baru kita tak tahu, itu hak Allah. Yang pasti kita yakin ia ada peluang masuk surga. Ini contoh mukmin zalim yang boleh menyelamatkannya, kalau boleh kata begitulah, atau yang perkara yang membolehkan ia diberi keselamatan oleh Allah daripada kekal dalam neraka, yakni kalimat boleh difahami atau ada yang ditanyakan? Apa agama? Tolong difahami betul. Tahu ya, jadi alhamdulillah kalau jangan boleh baca kalimat-kalimat dan difahami. Kalau terjemahan secara menyeluruh, secara umum, sesungguhnya Allah nanti Allah akan panggil, akan pilih seorang berhamba dan umatku, kata Nabi, lalu di hadapan orang ramai makhluk Allah yang lain pada kiamat. Lalu Allah tunjukkan bentangan di hadapan orang ini 99 rekod amal jahatnya. Setiap satu sijil sebesar atau sejauh mata Lalu Allah tanya orang ini, wahai hambaku, kamu menafikan? Ada yang kamu nafikan daripada kesalahan ini? Tidak ya Allah. Kamu mungkin coba merasakan bahwa malaikat yang merekodkan ini dia khianat padamu? Tidak ya Allah. Mereka jujur. Atau barangkali kamu hendak menguat apa-apa alasan pembelaan ke? Oh tidak ya Allah. Sampai begitu sekali orang ini pasrah, berserah, apa boleh dipanggil? Apa ya? Orang ini begitu berserah, menyerah,
Itulah apa namanya? Apa yang Allah putuskan dan dia sudah terbayang lah ini masih neraka. Tiba-tiba Allah kata ada satu kebaikan yang kamu lakukan tapi dia yang besar. Apa itu ya Allah? Ini alah bitaqah kecil aja. Isinya la ilaha illallah. Orang ini suruh timbang tak nak. Ya Allah, maaf timbang harus jelas macam itu. Wahai hambaku, kamu janganlah pandang serong tentang keadilanku. Aku ini Tuhanmu yang maha adil. Sekecil apapun amal kamu, menurut kamu, aku akan berikan balasan. Coba timbang sajalah. Lalu Nabi memberitahu setelah ditimbang dengan timbangan, rupanya kotak yang kecil itu jauh lebih berat daripada 99 kotak yang isinya. Pasal apa ya? Karena la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama la yaqulu ma'asmillahi syai'un. Bermakna ya mas sekalian, kalimah la ilallah atau kalimah tauhid boleh disebut sebagai kalimatun najah. Dari ayat ini kita boleh dalam satu istilah kalimatun tauhid juga boleh disebut sebagai kalimatun najah. Kalimat tauhid juga disebut kalimatun najat. Najah. Najah maknanya selamat, keselamatan. Selamat. Allati man qalaha mukhlison, siapa saja yang mengucapkannya, meyakininya dengan ikhlas, naja minan nar, pasti ia selamat daripada neraka. Selamat dalam arti kata selamat daripada kekal dalam neraka. Sebab boleh jadi orang ini disiksa terlebih dahulu. Yang pasti ia selamat daripada kekal dalam neraka. Wa faza bil jinan, dan ia akan mendapatkan kejayaan masuk surga. Itu dalam hadis pertama yang kita pelajari itu hari, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya la ilallah masuk. Dan sebagai bukti betapa beria-ianya Nabi, bersungguh-sungguhnya Nabi membujuk Abu Talib untuk mengucapkan kalimat ini saat menjelang kematiannya. Walaupun ya mereka pada kita, Nabi tidak percaya karena Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Alasan Nabi sederhana. Kalaulah engkau mengucapkan kalimah la ilaha illallah, wahai bapa saudaraku, aku ada alasan. Aku ada hujah untuk membela kamu di hadapan Allah nanti. Walaupun mungkin dosanya sangat banyak sebelumnya. Jadi pengajarannya wajib bagi kita mempertahankannya, menjaganya, dan tidak boleh melakukan perkara yang menjejaskannya. Yang boleh menjejaskan kalimat tauhid ini syirik. Tauhid namanya syirik ya. Tauhid itu apa? Supaya kita paham benar. Tauhid atau tauhid tauhid itu lawan syirik. Tapi kita tahu syirik ada besar, ada kecil, ada akbar, ada asghar. Sekarang kalau al-iman lawannya apa? Al-kufur.
Iman lawannya kufur. Tauhid lawannya syirik. Sekarang, lalu apa beza antara tauhid dan iman? Sama ke serupa? Coba. Untuk zaman sekarang apa? Beza antara iman dan tauhid. Tauhid maknanya sementara iman. Nah, atau sekarang ini. Sekarang supaya mungkin boleh membedakan nanti. Yang ini tauhid ya. Tauhidullah katakan. Tauhidillah dengan iman atau al-imanu billah. Apa bezanya? Supaya tahu bezakan. Apa beza tauhid dengan iman? Satu tauhidullah, yang kedua al-imanu billah. Terjemahan Melayu apa ya? Tauhidullah, bezakan Allah. Al-imanu billah, iman Allah. Lalu apa bezanya agak apa? Jadi bezanya satu tegas, satu tak tegas. Oke, satu tegas, satu tegas. Yang lain? Apa beza antara tauhidullah, tauhid dengan iman billah? Lebih luas. Tahu iman billah lebih luas cakupannya. Tauhidullah lebih khusus. Jadi juga macam mana? Iman itu dalam perbuatan. Iman billah dalam perbuatan. Tauhid dalam hati. Oke. Tetap apa? Kalau ada yang lain? Bisa tampung semua masukan. Bisa tampung semua feedback. Nah, ini iman pada Allah itulah. Beza tauhidlah dengan iman kepada Allah. Memanglah ada iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman pada qadar, kitab. Tapi pertanyaan, apa beza tauhidullah dengan al-iman billah? Tauhid yakin, iman ragu. Pelaksanaan tauhid itu iman. Oh. Nah, ini iman pada Allah. Sekarang ini contohkan yang mungkin ini lebih mudah. Boleh saja, jawaban itu boleh saja. Tidak ada masalah. Sekarang inilah Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah ini ada sifat rububiyah.
Kita panggil alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin itu rububiyah lah. Allah juga punya hak uluhiyah. Wa ilahukum ilahun wahid. Betul. Wa ilahukum ilahun wahid. Mana Allah itu sebagai ilah kita. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu sebagai Rabb. Betul? Betul ya? Apa mana Rabb? Melayu? Rabb. Bahasa Melayu? Tuhan. Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Apa mana ilahun? Wa ilahukum. Tuhan. Jadi Rabb Tuhan, ilah. Nah, disitulah kacaunya terjemah. Kalau kita memahami ini ayat segini dengan berpadukan terjemahan, pasti tak kemana lah. Robun Tuhan, ilahun Tuhan, macam-macam. Baik, sekarang saya nak tanya. Dahulu orang-orang kafir Makkah, kafir Quraisy ini, sembah batu, sembah macam-macam itulah, ini kafir, macam mana kafir Quraisy lagi. Mereka dahulu meyakini atau tidak, mengimani atau tidak adanya Allah. Mereka yakin atau tidak bahwa Allah itu ada. Kalau kita tanya Abu Jahal lah, Bu, ya Bu, you percaya adanya Tuhan, adanya yang mencipta langit, yang dinamanya Allah tu, you percaya tak? Agak-agak percaya, betul. Kalau itu Abu Jahal termasuk orang yang beriman kepada adanya Allah atau tidak? Tapi dulu, kalau tapi nanti penjelasannya. Orang seperti Abu Jahal mengakui atau tidak adanya Allah yang mencipta itu, cipta ini, turunkan itu, turunkan ini. Percaya tidak? Allah Subhanahu wa taala, baik saya tunjukkan ayat supaya nanti yakin, bukan hanya persepsi. Kita tidak mau dalam masalah akidah hanya persepsi. Kalau ikut persepsi masing-masing, 10 orang 10 lah nanti pemahamannya. Nah, itu perlunya belajar itu di situ. Baik, lihat satu di antara ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut. Satu di antaranya surah Al-Ankabut ayat 30. Ayat 30 pula. Ayat 61. Surah 29 ayat 61. Coba dah. Ya, coba. Wala in sa'altahum. Apa artinya? Dan demi jika engkau wahai Muhammad bertanya pada mereka, mereka siapa? Orang Ansor atau Muhajirin ini? Mereka kafir Makkah. Jika engkau tanya pada mereka kafir Makkah Muhammad, man khalaqas samawati wal ard. Siapa? Wahai orang kafir, aku nak tanya kamu lah, siapa yang mencipta langit, cipta bumi, wasakhara samsa wal qamar? Siapa yang menundukkan matahari, bulan? Kalau mereka ditanya begitu oleh Nabi, la yakulunallah. Apa itu? Pasti mereka akan kata
Allah lah. So betul orang kafir Quraisy mengakui adanya Tuhan, bahkan adanya Allah. Betul ya? Betul orang kafir mengakui adanya Allah. Orang yang mengakui adanya Allah maksudnya yang mana? Tauhidullah atau iman billah? Masuk yang mana kayaknya? Orang yang mengakui adanya Allah, yang cipta itu, cipta ini, buat itu, buat ini, itu termasuk orang yang termasuk tauhidullah atau yang iman billah. Termasuk yang sini kan? Iman kepada Allah. Sebab itu Nabi dalam dakwahnya tidak menyuruh mereka mengakui adanya Allah. Tidak. Nabi tidak mengajak orang kafir Makkah agar mereka mengakui adanya Allah. Tidak. Karena mereka sudah mengakui, mempercayai. Betul ya? Dan ada lagi dalam ayat yang selepasnya, yakni ayat 63. Tengok, lagi jelas. Walain sa'altahum, dan apabila dan jika engkau bertanya kepada mereka, wa man nazzala minas samai ma, siapalah yang boleh menurunkan hujan dari langit, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, dan siapalah yang dapat menghidupkan bumi dengan sebab air hujan selepas matinya. Kalaulah pertanyaan dikemukakan kepada orang kafir, ini bukan pada orang mukmin nih. Ini orang kafir, sekafir-kafirnya lah. Mereka kata, la yaqulunallah. Pasti mereka akan kata Allah. Di sini mungkin kita bingung sedikit. Bukankah selama orang kafir, dia ini merujuk pada orang yang tak percaya Allah. Tapi Quran kata pula, dia mengakui Allah sebagai Allah tu apa? Sebagai Tuhan. Tapi kenapa beliau kafir? Lalu itu apa makna kafir? Orang awam biasanya memahami kafir, yakni orang tak percaya Allah kan. Tapi Quran kata, percaya pula. Jadi yang betul yang Quran kata atau yang persepsi kita? Pasti Quran lah. Orang kafir bukan orang yang tak percaya adanya Allah. Tapi orang kafir, apa 3 huruf kafir? Kaf, fa, ro. Kafar. Makna asal kafar itu menutup, menimbus, mengkambus apa? Kita korek-korek lubang untuk apa namanya letakkan, masukkan itu sampah. Lepas kita korek-korek, lalu kita mengkampus, menutup, itu namanya kafaro. Orangnya dipanggil kafir. Jadi segi bahasa itu kafir ini mesti haram atau ada yang boleh? Dari segi bahasa. Dari bahasa kafir ini mesti benda yang haram atau ada yang boleh? Dari segi bahasa. Apa makna kafaroh segi bahasa tadi? Menimbus. Itu dari segi bahasa. Sekarang dari segi bahasa, kafir itu maknanya benda yang mesti haram hukumnya atau yang ada yang boleh? Bahkan ada yang wajib. Tahu ada kafir yang hukumnya wajib? Menanam jenazah. Jenazah kan kita korek lubang. Betul? Lalu jenazah kita masukkan dalam lubang kubur itu. Sebab itu kita biarkan atau kita kambus kan? Perbuatan mengkambus itu apa bahasa Arabnya? Kafaro. Betul? Orang yang melakukannya itu apa namanya? Kafir. Baru tahu hari ini. Masya Allah. Dan Quran ada itu, nanti saya tunjukkan. Ya. Dari segi bahasa, saya tinggal di bahasa ya, bukan dari segi ini. Jamaah korek-korek lubang belakang rumah dapur apa nak tanam bunga. Lepas kita masukkan benih bunga itu, lalu kita kambus. Kemudian ada kawan mana? Apa nih? Kadang-kadang abang telepon. Apa nih? Ya, saya jaga rumah. Buat apa tuh? Saya sedang kafir nih sekarang nih. Boleh.
Karena kita dah tahu apa namanya apa nih yang sebenarnya. Kawan yang tak belajar, jangan main-main tuh. Bahasa kafir jangan main-main. Lalu kenapa orang kafir dipanggil kafir yang masuk neraka itu? Hati dia itu meyakini, mempercayai adanya Allah, tapi mereka tutup. Paham? Menutupi suara hati yang benar, yang hak, itu namanya kafir. Jangan kita pikir orang kafir, hanya orang Makkah itu tidak mengakui adanya Allah. Dia mengakui, dia percayai. Tapi mereka coba tutup sehingga. Nah, orang macam itu namanya kafir. Jadi kafir ada yang haram hukumnya, ada kafir yang hukumnya harus, bahkan ada kafir yang hukumnya wajib. Takkan jenazah kita masukkan lubang lalu kita biok. Tidak boleh. Kenapa? Sebab mengambil namanya kafaroh. Kita namanya kafir, jadi tanah kafir. Paham ya? Atau masih bingung? Oke, saya tunjukkan kalimat kafir, kafir yang maknanya bukan tidak berdosa, bahkan mungkin jamaah boleh melakukannya, setiap mungkin selalu melakukannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah mana dia? Yu'jibu ya. Ya, lihat dalam surah Al-Fathu. Surah yang ke-48. 48 ayat 29. Kita akan jumpa kalimat kafaro. Kafaro apa ya failnya? Kafir. Seorang. Kalau jamak ramai? Kafirun atau kufar. Kan ada dua jamak taksir. Kalau kafirun itu mutakar salim. Kalau jamak taksirnya kufar. Kufar itu terjemahan Melayu biasa terjemahan orang-orang kafir kan. Orang kufar kan orang kafir. Tapi dalam Al-Quran kalimat kufar tidak hanya merujuk pada orang kafir yang masuk neraka. Kufar merujuk pada petani, pekebun, termasuk kita yang baru tanam pokok. Lalu itu apa? Pagi-pagi tadi apa kan? Buat pagi di belum? Tadi saya ada buat kufur sekejap. Ya, mengkaji itu perlu jamnya betul. Kalau tak perlu kita banyak tak tahu dan kita pikir betul. Ya, contohnya ini ayat 29. Panjang kan ayatnya? Tapi tak apalah, saya bacakan ada kata. Muhammad Rasulullah waladina mau asyiddau 'alal kufar. Kalimat pertama. Dan orang-orang yang bersama Nabi itu, pengikut Nabi itu adalah bersikap keras ke atas kufar. Di sini maksudnya apa? Kufar. Orang-orang kafir yang mana nih? Orang kafir macam ini. Yang masuk neraka. Orang yang menutupi kebenaran menurut suara hati. Ruhamau bainahum, orang yang bersama Nabi itu saling kasih mengasihi sesama mereka. Kepada orang kafir bersikap keras, sesama muslim sayang. Tarohum rukaan sujada, sebab berikutnya. Kau melihat tanda-tanda pengikutmu, wahai Muhammad, apa itu? Rukaan, ruko, sujadan, sudud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari kurnia daripada Allah dan keridhaan. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda pengikutmu wahai Muhammad ada dalam wajah mereka dari kesan sujud. Baik. Kemudian tengok. Dzalikum dzalika matalhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil. Dan perumpamaan mereka pengikut setiap para nabi ini ada dalam Injil. Kazar'in. Nah, ini perumpamaan
orang-orang mukmin ini Allah umpamakan iman ini kazar'in, seperti tanaman, betul ya? Akhraja sat'ahu, yang mengeluarkan sat'ahu, sat'un, tunasnya. Kalau kita tanam benih, korek-korek, letak benih, biji mangga, tunggu beberapa minggu hari, keluar tunas. Keluar tunasnya. Fa'azarahu. Lalu dia menjadi kuat. Mula-mula tunas kecil aja. Kemudian mulai keras. Fastaulazo. Lu jadi besar. Holis itu besar. Keluar batangnya jadi, jadi besar tuh. Fastawa ala suqihi. Lalu dia istiwa, mana berdiri tegak, kuat, kokoh di atas akarnya. Kalau pokok akar lah, kalau orang suk itu betis lah, takkan pokok ada betis. Selepas beberapa tahun tengok biji mangga tadi, jadi dalam jangka masa yang Allah sangat singkat. Yu'jibuz zurra'a, yang akan menakjubkan atau membuat zurra', mana zurra' daripada zara'a tadi? Zara'a itu menanam, zurra' penanam, petani-petani. Okelah. Ya, kan pekebun kagum. Tak kagum macam macam baru beberapa tahun aku tani, sekarang jadi sudah berbuah, tak terbayang. Tak terbayang. Liyaghidha bihimul kuffar. Supaya liyaghidha, akhirnya menimbulkan rasa marah, rasa takut, rasa geram dengan sifat mereka al-kufar akan orang-orang kafir. Di sini tengok, kufar ada 2 kali. Kufar yang pertama tadi, orang kafir yang menutupi kebenaran dalam hati. Kufar yang kedua, siapa tuh? Sama, masih orang-orang kafir yang orang kafir yang menutupi kebenaran. Artinya Islam, iman, silakan ini ayat pertama. Islam, iman yang dibawa oleh Nabi ini ibaratnya macam benih yang ditanam. Hanya dalam masa beberapa bulan, beberapa tahun sudah tumbuh besar, bertunas, kuat ini. Nabi membawa Islam jadi kuat berapa tahun? Di Makkah berapa tahun? 13. Di Madinah berapa tahun? 10. Dalam 23 tahun, Islam sudah mulai berkembang, pengikutnya bertambah-tambah. Sehingga orang-orang kafir rasa, tak percaya lah. Sedangkan agama-agama lain di dunia ya mas sekalian, fahaman-fahaman yang lain mungkin ditanam 1 abad pun belum tentu berkembang seperti itu. Jadi ibaratnya macam pokok benih yang ditanam hanya dalam masa yang sangat singkat sudah menjadi pokok yang sangat besar atau sangat kuat. Baik, kedua-dua kufar dalam ayat ini, satunya dua-dua kufar ini merujuk pada apa tadi? Orang kafir yang menutupi kebenaran. Bukan orang yang tak percaya Tuhan ya. Orang yang menutupi kebenaran. Hatinya percaya, macam ditanya tadi. Bila ditanya siapa yang cipta bumi langit? Allah. Allah. Maknanya dia percaya mengakui Allah adanya Allah, tapi mereka tutupi. Sebab itu dilawannya Nabi, Baik, itu 2 kufar. Sekarang coba lihat kufar yang ini. Surah Al-Hadid. Surah 57. Ayat 20. Ya, di situ ada kalimat kufar. Ayat 20. I'lamu, ketahui oleh kamu, anamal hayatud dunya, hanya saja kehidupan dunia ini laibun,
lahwun, zinatun, wa tafakhurun bainakum, wa takatsurun fil amwal wa aulad. Kehidupan dunia ini tidak lebih daripada laibun, permainan. Lahwun sesuatu yang melalaikan. Zina perhiasan. Tafakhur saling membanggakan, untuk membanggakan diri, sombong. Takatsur untuk lawan berlomba-lomba jadi yang terbanyak, yang paling kaya, paling kaya. Inilah makna al-hayatu dunia. Saya tekankan di mana-mana karena masih ramai yang silap memahaminya. Mungkin termasuk kita. Dia tanya, apa dunia? Dunia itu rumah lah. Dunia itu rumah, pokok itu dunia lah. Asyik cari dunia, itu salah, very keliru, turun-temurun. Kalau nak tahu apa itu dunia, rujuk 5, 7, 20. Di sini dunia itu Allah sebut 5 saja. Laibun, lahun, zinatun, tafakhurun, takatsur. Untuk mudah mengingat, dunia itu menurut Al-Quran yakni lalazi tata. Itu bahasa saya. Lalazi tata. Mudah kan diingat? Lalazi tata. La pertama laibun. La kedua lahun. Zi ketiga zina. Ta keempat tafakhur. Ta terakhir tengok ayat Qur'annya. Baru ingat. Tengok organnya dan kemudian singkatkan. Lalazi tata. Itulah dunia. Jadi bukan rumah, bukan duit, bukan kereta. Ini, wah salah pesuruh. Si Ali cari dunia, ya mati tak dibawa. Ini bahasa apa lah macam ini? Sekali dia miskin dan orang kafir kaya, dia tengok kita sudah ditindas orang-orang kafir. Lah. Allah turunkan dunia ini untuk semua hambanya. Walaupun akhirnya Allah sekian banyak orang kafir saja. Kama tali goitin, tengok. Dunia ini kata Allah seperti mana perumpamaan goit. Goit itu hujan lebat. Ajaba, apa ajaba? Tengok Qur'annya, tengok Qur'annya. Tengok Qur'annya. Karena kita biarkan tengok Qur'annya supaya betul-betul masuk. Nur ilahi itu masuk. Kagum, mengkagumkan ya. Seperti mana hujan lebat, ajaba yang menakjubkan, mengkagumkan, membuat kagum al-kuffar. Tengok terjemahkan orang kafir kan. Tapi di sini apa maksudnya kufar? Penanam, nabatu, nabat, tumbuh-tumbuhannya seperti mana hujan lebat. Kemudian petani tadi menanam tanaman, dalam beberapa bulan doh jadi lebat sehingga petani pun rasa kufar di sini. Ini orang-orang kafir yang sesat atau tidak nih? Kufar di sini. Kalimat kufar ini menunjukkan mereka yang sesat atau tidak? Tidak, takkan petani sesat. Kufar ini orang yang menimbus. Merujuk petani dan pekebun. Jadi hukumnya boleh ke tak boleh nih? Jadi kafir macam itu, kafir yang sini. Ya boleh sangat lah. Ustaz, kalau orang yang belajar hati yang macam itu. Kena dikaji. Akhirnya pokok yang mengkagumkan, karena mengkagumkan si petani, si penanam tadi, si kufar tadi, lebih kagum lagi kama tumaya hiju kemudian jadi kering, fatarahu musfarah kemudian betul jadi kuning, tumaya kunu hutaman dan kemudian jadi hancur. Tak sampai 5 tahun, tak sampai 10 tahun. Dulu tak ada, sekarang jadi kebun yang sangat indah, bunga yang cantik. Tiba-tiba lah beberapa hari dah layu dah. Macam itulah dunia. Sehingga yang menanam sendiri pun, si kufar itu pun pelik lah. Pelik. Nggak ya, ini bukan kafir menuju Abu Jahal ya. Ini bukan. Ini petani dan ini kita. Ya tak indah macam mana, bunga itu bunga hidup. Karena luar majlis kenduri dan jenis orang beruang. Orang beruang. Bunga pun import daripada Belanda. Di Belanda jauh. Belanda. Oh, iyalah tu dia.
Dibuat ditabur saya, diikat di dinding, diikat di tangga untuk dinikmati satu malam saja. Bila habis saja majlis esok, ya kena dibuang deh, kena berisikan. Lori-lori MPP berpadaran buang. Tahan berapa lama hanya keindahan bunga tadi. Mungkin yang menanam itu pun tetap percaya. Tiba-tiba dia, nah itulah. Masya Allah, paham ya? Jadi kafir mana orang yang menutup. Bukan orang yang tidak. Bila yang menutup, mana ada benda yang ditutupi. Takkan, dia itu menutupi. Apa yang ditutupi? Tak tahu, tak ada benda pun. Tapi dia tutupi. Mana ada bahasa macam itu? Orang kafir, orang yang menutupi. Apa yang mereka tutupi? Kebenaran suara apa hati nurani atau fitrahnya. Fitrah manusia itu yakni fitrah robbaniyah. Mengakui adanya Tuhan. Itu fitrah manusia. Sehingga tidak ada etis, tidak ada menurut agama. Tidak ada. Tidak ada orang etis dalam menurut Al-Quran. Kalaupun dia etis hanya semasa ia masih sehat, masih ada kuasa, masih senang. Fir'aun itu pernah percaya pada Allah atau tidak semasa kuasa? Tak ada. Dia bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi ketika dia nak mampu, kuasanya hilang, kesehatannya hilang, selera hilang, nak mati, dia mengakui adanya Allah atau tidak? Ada. Kalau itu kenapa selama ini tidak mengakui? Karena fitrah rohani tertutup dengan hawa nafsu. Tertutup dengan kotoran-kotoran hati. Bila kotoran nafsu itu dapat dikalahkan, ya muncullah menjadi nabi, menjadi sahabat yang hebat. Jadi untuk mengakui adanya Tuhan tidak perlu tunggu saat yang kritikal. Tapi setiap manusia pasti fitrahnya mengakui adanya. Sebab itu Abu Jahal pun mengakui adanya Allah. Itu mempercayai, tapi dia tidak mengesakannya. Paham di situ ya? Jadi orang beriman kepada Allah belum tentu ia mengesakannya. Sedangkan yang dijamin masuk surga yang mana? Yang mengesakannya, bukan hanya yang sekadar percaya. Paham ya? Kalau sekadar yakin adanya Allah dan masuk surga, Abu Jahal masuk surga lah. Kan ayatnya sudah dijelaskan tadi. Siapa cipta langit, siapa bumi? Allah. Siapa turunkan hujan? Allah. Hanya percaya ini. Tapi kenapa kita panggil kafir? Karena kebenaran yang tadi tidak dizahirkan, tidak diterjemahkan melalui amalan. Amalannya yakni menentang Nabi, tolak Quran, tolak. Coba tutup. Sehingga disebut kafir. Jadi bisanya jelas sekali. Kalau sekadar beriman bahwa Allah itu ada, tapi tidak mentauhidkan Allah, neraka ini sekalian. Bahkan boleh kekal. Termasuklah Abu Jahal yang kekal dalam neraka. Sebab itu rukun iman ada 6, betul ya? Ada 6. Dari 6 itu yang paling penting sekali yakni nomor 1. Yakni iman kepada Allah. Inti daripada iman pada Allah yakni mengesakannya. Betul? Nama ini mukmin. Ditanya, apa percaya adanya Allah? Percaya. B percaya, C percaya. Tetapi ini walaupun percaya adanya Allah, masih percaya angka, percaya nombor, percaya kaki meja, percaya position pintu. Perniagaan awal ini takkan untung, sebab pintu pejabat awak kurang sengit sekian degree. Iya tukar. Ditanya, awak percaya Allah itu Tuhan semesta alam? Iya percaya. Allah Anda percaya Allah itu Ar-Razzaq? Iya. Tapi
kata sibu daripada Beijing itu. Dipanggil sibu dari Beijing. Dari Peking, bukan Beijing. Peking. Pasal sibu lama negerinya kotanya nama Peking. Negerinya Tiongkok. Dulu kan namanya Tiongkok kan. Kemudian jadi China. Dulu Peking menjadi yang ilmu dulu datang daripada Tiongkok. Dia kata, selagi saya tak tukar nombor kereta, nombor kita sudah tukar 888, 8288. Semenjak saya pakai nombor ini lah. Ditanya, awak percaya Allah? Iya. Allah Ar-Razzaq? Iya. Kenapa itu? Ini hanya iman kepada Allah. Apa dia fikir dia bebas daripada adab neraka? Jika mati tidak bertaubat, pasti Allah siksa neraka. Tapi yang B, apa percaya kepada Allah? Iya. Awak yakin Allah Ar-Razzaq? Iya. Jadi bagaimana awak punya? Ya, saya serahkan pada Allah. Aku hanya akan bekerja mencari rezeki sesuai apa yang Allah benarkan. Allah benarkan ini, aku buat. Allah tak benarkan, dan aku yakin yang menentukan rezeki aku senang atau susah, banyak atau sedikit, dapat sekarang atau esok, dia. Kalau Allah kehendaki aku dapat esok, dapat. Kalau Allah kehendaki dapat minggu depan, kalau Allah kehendaki sekarang. Saya tidak ada keyakinan sedikit pun pasal angin, pasal pintu, kaki meja. Kaki meja pun saya pernah dahulu agak lama lah. Ya, jamaah saya juga akhirnya termasuk orang jahiliyah ini, tapi setelah ikut akhirnya jadi bagus lah. Dia mengaku rupanya dinasihati pintu di pejabat dia itu, meja di pejabat itu, kalau dia ingin senang lancar perniagaan dia, kaki meja itu tak boleh sama panjang. Meja kakinya ada 4. Meja pejabat dia kakinya ada 4. Tak boleh sama panjang. Mesti yang satu lebih dipendekkan. Jadi kena dipotong lah. Betul-betul dipotong. Hanya berapa milimeter macam itu. Sehingga tak stable. Setelah itu baru dibagi alas ke apa untuk alasnya kan dapat nasihat pada sibu itu lah. Kalau perniagaan kena lancar, pintu kaki meja pejabat dia mesti salah satunya mesti dipendek. Dan itu dilakukan tuh. Tapi itu dah kena ajak kawan-kawan ikut jamaah sana lama lah tahun pertengahan 90-an ke akhir 90-an misalnya. Ya alhamdulillah jadi orang yang sampai apa yang dahulu yang memang dilanggar yang haram perniagaan ditinggalkan sama sekali. Dahulu tidak sah kalau punya tidak rasuah. Tak sah. Apa yang mesti rasuah? Alasannya apa? Walaupun dia tak reti main golf, mesti pergi main golf juga. Karena mesti jumpanya kan di padang golf. Untuk bisik-bisik mesti di sana. Kerja keluar pagi, balik malam, lintang pokok. Dapat banyak. Dapatnya banyak. Percaya itu, percaya ini. Ini termasuk dapat nasihat daripada sipu, daripada Peking. Bajunya pun diatur. Kalau hari Isnin, apa warnanya? Kalau hari Sabtu. Dan dilakukan. Niatnya agar perniagaannya lancar. Ya, karena Allah masih sayang dia. Dia orang Muslim. Dia pergi haji. Karena Allah sayang dia, jadi Allah lingkupkan dia. Lingkup. Hanya betul-betul lingkup orang ini. Bahkan minus. Asetnya di minus, punya hutang lagi. Wah, dah bingung lagi dah hilang akal ibaratnya. Hilang akal. Akhirnya itulah ya dengan izin Allah, cara Allah hendak memberi hidayah itu dengan cara macam-macam ya. Di gua kemudian sudah sedang mungkin ada kesilapan, kayak gini kita cerahkanlah, diajar sikit. Makin rajin, makin ingin tahu. Ya, akhirnya dah tinggal semua apa yang benda-benda yang dilarang oleh Allah yang dulu dibuat. Termasuklah amalan syirik itu sangat banyak. Pen itu pun ditiup-tiup, ya pen itu semua kena tiup. Pen yang dibuat itu semua dah kena tiup sibu.
Tak tiup, tak pakai. Sebab kalau tiup nanti kan ada power. Akhirnya mulai sikit, akhirnya dah senang. Kerjanya makin kurang, tapi keuntungan Allah makin beri tambah. Akhirnya dah lama-lama dah kenal baik, dan dia akhirnya kata, itulah Allah ini Maha Sayang. Jadi kalau saya kenapa dia tahu apa yang kenapa dilingkupkan? Ya Allah tak mau kita yang ingin kembali kepadanya masih menggunakan harta-harta yang haram. Harta yang haram oleh Allah dihancurkan supaya yang kita dapat berikutnya semuanya coba adil tak adil Allah Subhanahu wa taala. Sangat sayang. Jadi harta yang haram yang selama dihimpunkan hilang. Karena Allah mau orang ini merintis daripada bawah lagi semuanya. Lepas itu langsung tidak percaya sikit pun tentang itu. Sudah semua dari ditarik. Wah, sebenarnya syirik dia lakukan, hukum makam Allah yang haram dilanggarnya. Saya bahasa apa yang saya katakan? Ada percaya Allah? Kenapa buat itu? Jadi yang menjamin orang yang surga itu itulah yang tauhidullah. Bukan hanya meyakini Allah sebagai Tuhannya. Wih, kalau Allah sebagai Tuhan, ya orang Nasrani percaya bahwa Allah itu ada. Nasrani, Kristen. Percaya. Mereka meyakini atau tidak bahwa Allah itu salah satu Tuhan yang mereka percaya? Iya, tanya Padri. Tuan Padri, Anda percaya adanya Tuhan? Percaya. Anda percaya adanya Allah? Percaya. Anda yakin Allah itu Tuhan? Percaya. Mana iman? Tetapi dia tidak mengesakannya. Percaya Allah itu sebagai Tuhan, tapi juga percaya Isa sebagai itu yang kekal dalam neraka. Jadi kalimat tauhid ini maksudnya mengesakan, tidak menduakan, tidak ini. Yang lain itu kenapa? Ya, iya, iya. Bila alladzina amanu, yakni mana orang yang mengesakan Allah. Dalam arti kata yakin bahwa Allah itu esa. Lawan tauhid apa tadi? Lawan tauhid syirik. Maknanya ia mengesakan Allah dan tidak melakukan syirik. Ya, tidak melakukan syirik. Walaupun mungkin dia melakukan dosa-dosa besar. Dan dosa besarnya hingga mencapai 99. Tapi dari 90 rupanya tak ada dosa syirik. Ya mungkin dosa tak sholat, mungkin dosa mencuri, mungkin dosa mungkin. Tapi yang pasti bukan dosa syirik. Gitulah. Rupanya bila ditimbang dengan masih kalah berat dengan tahu. Walaupun tadi saya katakan nasibnya di akhirat terpulang pada Allah. Kalau Allah menghendaki siksa dulu di neraka. Tak tahu berapa lama itu kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh. Untuk Jambi. Untuk Jambi. Tahu untuk Jambi itu aja pokoknya. Gunakan Quran untuk ruqyah. Untuk Jambi. Jambi bahasa Melayu, ruqyah bahasa Arab. Ya, Jambi bahasa Melayu, ruqyah bahasa Arab. Jadi gunakan Quran untuk ruqyah atau untuk Jambi? Untuk Jambi atau untuk ruqyah? Sama aja. Pertama sekali yang paling selamat yakni hendaklah terus mohon kepada Allah. Baca Quran terus mohon kepada Allah. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Baca Fatihah orang itu dibuat dan itu saja. Adapun menggunakan sarana. Menggunakan sarana ke masalah contohnya air umpamanya. Itu ulama berbeza pendapat. Jadi dalam kaidah yang mudah, al-khuruj minal khilaf, yang baik itu yakni keluar daripada perselisihan. Bila menggunakan wasilah ada yang kata boleh, ada yang tak boleh, yang paling selamat yakni
tak payah. Karena itu diperselisihkan. Adapun gunakan Quran sebagai wasilah dalam berdoa tidak salah. Umar baca Fatihah, merawat orang sakit dan sembuh. Sudah, itu saja. Jadi yang pentingnya sebenarnya bukan ayat Qur'annya itu yang bukannya, tapi si pembaca itu. Umar baca Fatihah pada orang yang sakit sembuh. Umar. Kalau yang baca kayak gini, jangan baca Al-Quran, baca Fatihah. Kita bacakan orang itu Yasin, malah panasnya meningkat. Ini pernah berlaku pada zaman tabi'in, tabi'in. Orang sakit demam panas dibacakan ayat Quran, Fatihah, tidak sembuh. Lalu yang lain bertanya, kenapa kok baca Fatihah tidak sembuh? Umar baca Fatihah, orang sembuh. Yang lain jawab, Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Fatihah yang Umar baca sama dengan Fatihah yang kamu baca. Sama kan? Tapi fa'aina qalbu Umar. Coba mana hati Umar, mana hati Umar? Umar yang baca kesan. Kalau Umo yang baca. Nah di sinilah beda. Jadi utamakan dahulu kita nih. Nabi Ibrahim campak dalam api, api jadi sejuk. Tapi kalau Cik Yim masuk api, jadi sate. Pertanyaannya kenapa api jadi sejuk ketika Ibrahim dicampak? Kenapa si Cik Yim masuk rumah tembakau jadi sate? Api sama saja. Nah di sinilah kalau itu ada perbezaan makom. Itu Ibrahim makomnya tinggi, hatinya suci, Allah dekat dia. Sebelum dicampak dia sudah sangat dekat dengan Allah. Api, langsung Allah kata sejuk, sejuk. Tapi bila orang hatinya masih kotor, penuh dendam, penuh hasad, saya ingat jangankan baca Fatihah. Baca Al-Baqarah pun mungkin. Hati itu penting, yang baca itu penting. Itu hakikatnya setiap kita ini peluang untuk dikabulkan doa itu sangat besar. Sangat besar. Setiap kita. Bagaimana caranya? Usahakan untuk itu saja. Tapi kita ini tak dilatih begitu. Kalau kita doa, suruh dia, suruh dia. Ya, wah kita pun peluang dikabulkan itu besar. Itu maksudnya ya. Boleh. Boleh. Kepala saya masih hidup atau boleh dihubungi. Tapi kalau minta orang sudah mati, tidak boleh. Wahai Tuan Syekh, kami datang ke kubur Tuan Syekh. Wahai Tuan Syekh, aku tahu engkau tahu. Maka kabulkanlah permintaan aku yang engkau dah tahu itu. Apa hanya? Pergi kubur menurut agama Islam, saya Islam hanya dua tujuannya. Satu, mendoakan si mati. Dua, mengingatkan kita akan kematian. Tidak ada. That's all. No more. Dua saja. Sebab itu boleh ziarah kubur orang Kristian. Sila. Kubur gede Cina. Apa ke kubur Cina? Boleh. Islam benarkan. Tapi tujuannya hanya satu. Mengingatkan kita akan kematian. Tak boleh berdiri di pintu kubur. Assalamualaikum Chong. Assalamualaikum Tong Tai Chong. Kan salam itu doa kan. Tak boleh kita doakannya sudah. Bila tu fikir ya Allah. Dahulu dia sekarang mati. Sekarang kita pun nanti akan mati. Itu boleh balik. Tapi kalau kubur orang Muslim mendoakan mereka dan mengingatkan kita akan minta doa tidak boleh. Tapi kalau minta pada yang maha hidup, suruh saling doa mendoakan. Si hidup boleh mendoakan yang hidup, si hidup boleh mendoakan si mati. Itu Quran jelas itu. Si mati ya sudah, tak payah diminta doa. Doakan, jangan minta doa. Mintalah pada yang masih hidup, yang boleh dihubungi. Tuhan, kami datang ini boleh tak? Tuhan bantu. Boleh. Itu ada dari dalam surah Munafikun ada. Allah suruh bahkan orang munafik jumpa Nabi mengeluh kesalahannya, mohon ampun pada Allah, lalu Nabi ikut
memohonkan pengampunan dosa mereka. Itu ada dalilnya. Tidak salah. Jadi tolong kita jaga betul-betul kalimat saya. Sebab kalau iman dengan Allah, ya masih umum itu satu di antara bisanya ya. Jadi barangkali ramai orang tuh hanya percaya Allah, percaya oh Tuhanku Allah sudah. Tapi tengok perbuatannya karena tak disadari. Kalau oke lah, kalau dah kata dosa-dosa selain syirik, ya mas kalian, memang dosa besar. Bila Allah tak ampunkan, disiksa. Tapi ada kemungkinan untuk diampun. Tapi kalau dosa itu syirik, ya mas ya, sama syirik besar atau syirik kecil, Allah tak akan ampunkan. Di akhirat pasti akan disiksa. Kalau syirik besar, memanglah tauhid ada. Kalau syirik, orang buat syirik besar, maknanya bukan. Tauhidnya dah batal. Syirik-syirik kecil, banyak sungguh, sangat. Bahkan Nabi beritahu ada syirik yang paling kecil apa namanya? Syirik kecil ada yang paling kecil namanya riya. Coba berapa banyak orang yang prihatin takut dengan riya. Riya itu syirik kecil. Walaupun syirik kecil dosanya besar. Tapi riya lah, ingat sunnah muakkadah. Ya. Yang batalkan tauhid syirik besar. Syirik kecil dosa besar tapi tidak batalkan tauhid. Tapi jika tidak dapat pengampunan sehingga mati, pasti disiksa. Tidak mungkin Allah ampunkan. Itu maksudnya. Syirik, riya. Riya ini punya adik namanya Sum'ah. Sum'ah punya adik bungsu namanya Ujub. Itu perlu dipahami betul sebagai orang muslim. Karena disitulah cara yang pertama sekali cara kita untuk menyelamatkan tauhid. Tapi kalau itu dianggap benda remeh, ya Allah, sedih, sangat sedih. Sangat sedih. Dan itu dalilnya jelas sekali dalam hadis Nabi ya. Sangat. Boleh saya dan kita wajib sayangi tauhid. Tauhid. La ilaha illallah. Karena itu jaminannya surga. Jangan dicemar. Dan banyak mencemar ya syirik kecil. Kalau syirik besar itu bukan mencemar tauhid saja aja maksudnya. Syirik besar boleh menghapus, bukan mencemar. Yang mencemar, yang mengotori syirik kecil. Gitu ya. Kalau syirik besar, ya seperti mana percaya Nabi Isa anak Tuhan, percaya sembah itu, syirik besar lah, jelas itu dah. Tauhidnya tak diterima sama sekali. Sudah ya? Mudah-mudahanlah dapat dipahami apa yang selama kita pelajari. Yang benar-benar Allah jua, sila pada diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu illa alladziina aamanu wa sholihat tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.